Setelah menelusuri gedung arsip Cibinong pertama di lantai 1 dan 2 yang berantakan, tak terawat, dipenuhi sampah hingga memberikan nuansa menyeramkan, tim konon katanya pun beralih ke gedung kedua yang konon katanya juga angker. Oke, kita udah sampai di tangga menuju pintu masuk ke gedung kedua. Kita lihat, saya langsung disambut oleh rumput liar pemirsa di sini. Bahkan di sepanjang teras bagian kiri dan kanan juga udah ditumbuhi rumput liar yang cukup tinggi pemirsa, menunjukkan bahwa emang gedung ini udah nggak terawat lagi pemirsa. Dari luar tampak kaca jendela yang udah mulai pecah pemirsa ya, dan udah nggak tersisa lagi pemirsa. Oke pemirsa, konon katanya kita masuk ke dalam yuk untuk menelusuri gedung kedua ini. Seperti apa kondisi dan aura di dalam. Yuk kita masuk dulu yuk. Pemirsa, coba kita lihat tangga menuju ke lantai 2 ini pemirsa. Kondisinya agak bahaya pemirsa kalau kita lihat ya. Di sini juga udah ditumbuhi rumput liar, tandanya emang udah nggak pernah dilalui oleh orang pemirsa di tangga ini. Ruangan di sebelah tangga ini nampak lembab ya pemirsa ya, dipenuhi tumpukan tanah, batu dan sampah. Coba kita eksplor ke ruangan berikutnya pemirsa. Kondisinya nggak jauh berbeda. Terdapat tumpukan tanah, batu, dan sampah yang berserakan, dan terasa pengap dan lembab sekali pemirsa. Setiap dinding di ruangan-ruangan ini juga nggak luput dari coretan pemirsa ya. Bau apek gitu, saya nyiumnya nggak enak banget pemirsa. Pemirsa, konon katanya ini ada anak tangga menuju lantai 2. Sebelum kita naik, kita eksplor dulu ruangan yang ini ya, di sebelah pemirsa ya. Ruangan di sini tampak berantakan, dipenuhi pecahan genteng, sampah juga berserakan, dinding juga ya sama kayak yang sebelum-sebelumnya pemirsa ya. Banyak coret-coretan, banyak lukisan gitu. Waduh, di ruangan ini agak gelap pemirsa ya, jadi vibe-nya agak beda, rasanya agak beda gitu. Tapi coretan-coretan di sini berarti bisa saya gambarkan pada siang hari ada yang ke sini, atau mungkin malam hari orang datang ke sini buat coret-coret di sini pemirsa. Di sini juga banyak pecahan genteng pemirsa, batu dan pecahan triplek plafon yang jatuh. Jadi kita harus hati-hati jalannya. Di ruangan ini juga banyak sampah dan terasa lembab, tapi saya melihat ada sosok dari luar jendela yang mengawasi kita pemirsa. Pemirsa, mending kita balik aja ya. Kita lihat di situ juga banyak grafiti dan lukisan dinding yang penuh dengan sampah ini. Kita balik aja pemirsa yuk. Kayaknya sama aja sih. Sekarang kita telusuri lorong ini aja. Ada apa di sepanjang lorong ini? Di sini ada banyak pecahan genteng. Dan kita juga harus ekstra hati-hati, takutnya ada paku yang berserakan. Kita nggak ada yang tahu pemirsa, jadi kita harus hati-hati berjalan di sini ya. Coba kita menuju ke lantai 2 melalui tangga ini pemirsa. Seperti biasa banyak sampah-sampah di sini, pecahan genteng, rumput liar. Saya juga harus hati-hati. Waduh pemirsa, sepertinya kita nggak bisa ke sana pemirsa, karena kondisi tangganya tampak sudah rapuh oleh tumbuhnya rumput-rumput yang ini pemirsa. Daripada resiko ya pemirsa ya, mending kita balik ke gedung lainnya aja pemirsa. Oke pemirsa, konon katanya kita sudah sampai di gedung ketiga. Tampak dari luar kondisinya nggak berbeda jauh dari 2 gedung sebelumnya. Kaca udah pada pecah, banyak sampah, tapi kita coba masuk aja pemirsa ya. Oke, sekarang kita coba masuk untuk explore bagian dalam gedung yang ketiga ini pemirsa. Ini tangga menuju ke lantai 2, tapi kita explore dulu mulai dari lantai 1 ya pemirsa ya. Yuk. Oke, kita masuk ke ruangan sebelah sini pemirsa. Plafon sudah pada ambruk. Terdapat juga coretan-coretan di dinding di ruangan ini. Ada pula sarang laba-laba dan sampah-sampah seperti yang sebelumnya.
Kita lihat di bawah anak tangga ini tampak berantakan ya pemirsa. Kita beralih ke lorong sebelah sini. Tampak plafon udah pada ambruk nih pemirsa ya. Dan ruangan ini juga banyak serang laba-laba pemirsa. Kita masuk ke ruangan ini pemirsa. Kita lihat ada kursi rusak, ranting pohon, kayu berserakan. Wah, ini benar-benar berantakan pemirsa. Kita coba ke lorong ini aja. Ada apa di sebelah sana? Kaca jendela di ruangan ini juga masih banyak yang tersisa. Masih ada tersisa, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Meski udah ada yang pecah, tapi ruangan ini juga dipenuhi serang laba-laba di pemirsa di sini. Jadi nggak enak suasananya. Oke pemirsa, saya menuju ke lantai 2 melalui anak tangga ini. Ada apa di atas? Coba kita lihat. Plafon di anak tangga ini juga udah mulai ambruk, jadi kita harus hati-hati pemirsa ya. Ternyata kondisi di lantai 2 gedung ini juga berantakan pemirsa. Terlihat lembab karena air hujan yang masuk dari genteng pemirsa. Bahkan di ruangan ini tampak tumpukan genteng dan kayu plafon yang berantakan banget pemirsa, dan udah ditumbuhi oleh pohon-pohon dan rumput pemirsa. Waduh pemirsa, di atap gedung udah mulai roboh nih pemirsa. Bahkan di atas udah ditumbuhi pohon juga. Ruangan sebelah sini juga sangat berantakan, lembab, dan ditumbuhi oleh rumput liar. Ranting pohon dari luar juga udah masuk menembus jendela nih pemirsa kalau kita lihat. Oke pemirsa, saya udah mulai capek dan kayaknya udah semua tempat kita udah explore pemirsa. Mending kita udahin aja penelusuran ini, dan ya itu dia penelusuran saya di gedung Arsip Cibinong.